Silakan duduk, saudara yang kasih. Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul Kesalahan Fatal Orang Kristen. Banyak sekali orang Kristen yang melakukan kesalahan yang fatal ini, saudara. Sehingga hidup mereka tidak maksimal. Kesalahan apa itu? Saudara, saat ini sudah hampir 71 tahun. Saya hidup di dunia ini dengan segala suka duka, dengan segala jatuh bangunnya. Dan akhirnya saya menemukan rahasia keberhasilan atau kesuksesan hidup dari orang Kristen. Saudara, kalau bicara tentang kesuksesan hidup, itu ada dua jenis, saudara. Yang pertama, kesuksesan hidup secara duniawi, yaitu menjadi kaya raya, menjadi terkenal, punya pangkat yang tinggi, dan sebagainya. Tapi yang kedua, kesuksesan hidup, keberhasilan hidup, menurut kacamata Allah, dari pandangan Allah. Itu adalah artinya hidup berkenan kepada Allah. Hidup menyenangkan hati Allah. Artinya hidup yang menjadi berkat bagi orang lain. Hidup yang menjadi teladan bagi banyak orang. Saudara, pertanyaannya, kalau kita hidup berhasil, sukses menurut kacamata Allah, kita bisa kaya enggak? Bisa, ya. Jangan ragu-ragu, sudah bisa. Ya, buktinya Abraham, Ishak, Yakub, bapak-bapak leluhur orang Israel, mereka orang yang kaya raya pada zamannya. Kalau kita berhasil di kacamata Allah, apakah kita bisa menjadi orang terkenal? Orang yang berkedudukan tinggi? Bisa enggak? Bisa. Buktinya Yusuf, anak dari Yakub, menjadi raja muda di Mesir. Pada zamannya, Mesir itu adalah kerajaan, salah satu kerajaan yang terbesar di dunia. Yusuf menjadi wakilnya Firaun, raja muda di Mesir. Cuma bedanya, orang yang mengejar kesuksesan dunia, fokusnya itu pada kekayaan, fokusnya pada pangkat. Tapi orang yang mengejar kesuksesan di mata Allah, dia mengejar keberkenanan, mengejar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika mengejar menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga bisa memberkati dengan berkat-berkat yang lain. Yang mengerti katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, mulai bulan ini, kita punya program baru namanya Beyond Success. Di situ sudah akan diajar bagaimana sukses di kacamata Allah. Hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi juga melalui pelajaran itu sudah akan bisa berdampak bagi kehidupan saudara di dunia ini. Ya, itu nanti akan diajarkan kepada gembala-gembala KUL dulu, baru pada anggota KUL. Jadi saya berharap saudara bisa bergabung dengan KUL sehingga bisa menerima pelajaran itu. Saudara, kembali pada rahasia kesuksesan orang Kristen. Rahasianya itu sangat sederhana, tapi juga sangat sulit untuk dijalankan. Loh Pak, kok gitu Pak? Sederhana tapi sulit untuk dijalankan. Iya, karena rahasia kesuksesan orang Kristen adalah mengerti dan berjalan mengikuti pikiran Tuhan. Saya ulangi, rahasia kesuksesan orang Kristen adalah apabila saudara mengerti pikiran Allah dan berjalan menurut pikiran Allah. Cara praktisnya gimana? Baca Alkitab. Ini berisi pikiran Allah, saudara. Sediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan, berdoa memuji menyembah Tuhan, baca Alkitab, renungkan, simpan dalam hati, lalu lakukan dalam hidup. Banyak orang mengerti Alkitab, tapi tidak lakukan dalam hidup, itu nol besar di mata Allah. Enggak ada gunanya, saudara. Lebih baik saudara tahu sedikit, tapi saudara lakukan, daripada tahu dari kejadian wahyu, tapi tidak kau lakukan. Itu tidak ada artinya. Saudara, mengapa begitu? Tuhan adalah pencipta kita. Dan sebagai pencipta manusia, Tuhan yang paling tahu, paling mengerti tentang kita. Benar atau benar? Karena dia yang menciptakan kita, paling tahu tentang kita. Seperti pabrik pembuat mobil. Misalkan pabrik mobil Toyota
pabrik mobil Honda, pabrik mobil Mercedes. Mereka yang paling tahu tentang mobil buatan mereka. Ya. Demikian juga Tuhan, saudara. Tuhan yang paling tahu tentang kita, manusia, ciptaannya. Yang percaya katakan amin. Saudara, Tuhan menciptakan kita untuk menjadi ciptaannya yang tertinggi, yang terbaik. Saya ulangi. Tuhan menciptakan kita manusia untuk menjadi ciptaannya yang tertinggi, yang terbaik. Ada banyak ayatnya, tapi kita ambil 2 saja. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Paulus menuliskan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Saudara, kita kelak di dalam kekekalan akan menghakimi dunia, akan memerintah bumi ini dengan seluruh isinya di bawah Tuhan Yesus, saudara. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Bahkan lebih hebat lagi ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Oh saudara, sekarang Alkitab berkata kita sedikit lebih rendah dari malaikat, saudara. Ya, kedudukan kita. Tapi kelak di dalam kekekalan, kita akan menghakimi, memerintah para malaikat. Saudara, malaikat itu benar-benar ada, saudara. Ya, kami sudah 2 kali mengalami pengalaman dengan malaikat. Ya, waktu itu anak kami Billy, masih kecil 6 tahun. Di kota Depok ini kan kota petir. Waktu itu kami sedang pergi, saya dengan istri. Di rumah cuma ada Billy dan pembantu dan kakaknya, saudara. Billy makan di piring, di bawahnya televisi, saudara. Nonton televisi sambil makan. Televisinya ada di lemari hias. Tiba-tiba petir menyambar, saudara. Ya, masuk di antena, masuk melalui kabel ke televisi kita. 21 inci, saudara. Televisinya loncat ke depan, menjatuhin Billy. Waktu kami pulang, kami kaget, saudara. Televisinya berantakan di lantai. Saya tanya, Bill, kenapa Billy? Ya papi, tadi waktu televisinya jatuh, ada yang putih-putih, narik Billy ke belakang. Saudara, anak kecil sedang makan di piring, dengan kaki bersila, duduk di lantai. Ketika televisi jatuh, saya tidak percaya dia punya refleks untuk loncat ke belakang. Tapi Billy berkata, ada yang putih-putih, narik dia ke belakang. Sehingga piringnya pecah berantakan, tapi Billy-nya tidak mengalami luka sama sekali. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pengalaman kami yang kedua, Billy juga sedang main dengan temannya, anak 6 tahun, saudara, anak tetangga. Waktu itu kami sedang masang lampu hias di ruang tamu. Ya, sehingga oleh tukang listrik itu ada tangga yang menuju ke plafon, saudara. Nah, tanpa setahu saya, Billy dan temannya naik tangga itu masuk ke plafon, saudara. Tiba-tiba temannya itu menginjak plafon internet, jatuh dari ketinggian 3 meter lebih, saudara. Waktu grek, saya kaget, saudara. Saya sedang bantu tukang listrik, itu hari Sabtu, saudara. Jadi saya tidak kerja, saya sedang bantu tukang listrik. Saya kaget, lihat temannya Billy itu jatuh. Anak saya yang tertua, namanya Stella, yang sekarang jadi headmaster di sekolah. Kami sama-sama lihat dengan mata kepala sendiri, saudara. Itu anak kecil, 6 tahun, jatuh dari plafon 3 meter. Itu jatuhnya slow motion. Saudara tahu kalau film kan? Dah. Wah, kami kaget, bro. Jatuhnya itu slow motion, kayak ada yang nahan gitu, saudara. Dan begitu sampai di lantai, nangis. Istri saya ini wanita cekatan, langsung datang, diperiksa tubuh anak itu. Batok kepala sampai laut, tidak ada luka sama sekali, bengkak tidak ada. Tapi saya ini kan orangnya bertanggung jawab, saudara. Saya bawa anak itu pulang ke rumahnya dekat rumah saya. Saya bilang sama ibu-ibu, kalau anak ibu malam ini dia jatuh dari plafon, tapi kami sudah periksa tidak ada luka, Bu. Tapi andai kata malam hari ini dia mungkin badannya panas, mungkin ada luka dalam, tolong bawa ke rumah sakit ke dokter, nanti saya yang bayarin. Saya merasa bertanggung jawab, saudara. Anaknya jatuh di rumah saya. Ternyata tidak ada luka di luar dalam. Allah kita, Allah yang luar biasa.
Mazmur 91, Tuhan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya. Itu sungguh terjadi. Kalau engkau anak Allah, saudara, kau melakukan perintah Tuhan, maka firman Allah terjadi secara nyata di dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, seperti perusahaan pembuat merek mobil, maka perusahaan itu akan mengeluarkan yang namanya buku panduan atau manual bagi mobilnya yang mereka buat. Jadi kalau misalkan mobil saya ini kan Toyota Innova, waktu saya beli oleh dealer dikasih, saudara, buku panduan untuk Toyota Innova dengan detail-detailnya. Kalau bagi montir itu lebih canggih lagi, saudara. Nah, Tuhan yang membuat kita juga punya buku manual tentang kita manusia. Dan buku itu namanya Alkitab. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Ya, buku manual buatan Allah tentang manusia adalah Alkitab. Apa isi Alkitab? Alkitab berisi rencana Allah waktu Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, supaya pada akhirnya manusia memerintah atas seluruh ciptaan Allah di bawah Tuhan Yesus. Dan di dalam Alkitab juga berisi bagaimana caranya memperbaiki masalah atau kerusakan yang terjadi dalam diri manusia. Saya ulangi, Alkitab berisi rencana Allah waktu Allah menciptakan manusia, dan juga sekaligus berisi cara memperbaiki, memulihkan kehidupan, kerusakan yang terjadi pada diri manusia, ciptaan Allah. Nah, di sini timbul masalah yang fatal. Mohon maaf, saya minum dulu, saudara. Ya, terjadi masalah kesalahan yang fatal pada diri manusia, orang Kristen. Apa itu? Ketika terjadi masalah dalam kehidupan kita, kerusakan, maka manusia berusaha, orang Kristen berusaha memperbaiki kerusakan itu, menyelesaikan masalah itu dengan cara mereka sendiri, dengan memakai pikiran mereka yang terbatas, pikiran mereka yang kalau Om Nyo, ayahnya Pak Niko, almarhum berkata, hanya sebesar bakpao. Ya, kita berusaha menyelesaikan masalah kita dengan otak kita yang sebesar bakpao. Bukannya dengan memakai cara atau pemikiran Allah yang menciptakan kita. Seharusnya setiap masalah atau kerusakan yang terjadi dalam hidup kita, itu harus diperbaiki dengan caranya Allah. Next. Seharusnya setiap masalah atau kerusakan yang terjadi harus diperbaiki menurut buku manualnya Allah, yaitu Alkitab. Bukan dengan memakai cara kita sendiri. Itu sebabnya banyak sekali kerusakan-kerusakan. Masalah-masalah manusia, masalah kita, anak-anak Allah yang tidak terselesaikan dengan baik. Karena kita berusaha menyelesaikannya dengan otak kita yang terbatas. Do you understand? Ya, berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, di sini saya akan berikan dua contoh masalah nyata yang sering ada di lingkungan kita orang Kristen. Mungkin sudah pernah mendengar ada anak Tuhan, orang Kristen yang berkata, sudah bertahun-tahun saya berdoa, tapi hasilnya nol besar. Saya pikir, jangan-jangan Allah itu memang tidak ada. Makanya dia tidak bisa menjawab doa saya. Atau kalaupun dia ada, mungkin dia tidak peduli dengan persoalan saya. Atau mungkin Allah tidak mengasihi saya. Pernah dengar yang seperti itu, saudara? Loh, kok nggak pernah dengar?
Banyak ada orang Kristen yang kalau ada masalah dia berdoa, tidak dijawab, ngomel. Banyak enggak? Banyak. Saya sudah doa bertahun-tahun. Mana jawaban Allah? Enggak ada. Wah, mungkin memang Tuhan itu tidak ada. Atau kalaupun dia ada, mungkin dia tidak mengasihi saya. Karena di dunia ini ada 1,7 miliar orang Kristen. Saya kan cuma salah satu, yang terkecil lagi. Tuhan tidak menganggap saya. Ataupun memang dia tidak mengasihi saya. Makanya dia tidak nolong saya, menyelesaikan masalah saya. Saudara yang kekasih, you are wrong, guys. You are very, very, very wrong. Engkau sangat keliru, saudara. Masalahmu ingin kau selesaikan dengan caramu sendiri. Dan kau berdoa puasa, kau ingin memaksa Tuhan untuk menyelesaikan masalahmu. Tapi sambil ngomel-ngomel, sambil marah-marah, sambil tidak percaya. Saya mau tanya dulu, saudara, supaya jangan salah paham. Kalau kita bermasalah, mungkin sakit, atau punya masalah yang berat, lalu kita berdoa, apalagi ditambah dengan berpuasa, boleh atau boleh? Boleh, sangat boleh. Bahkan sangat bagus, saudara. Ya, jangan pergi ke dukun, ke segala macam, saudara. Ya, lari kepada Tuhan. Kalau engkau bermasalah, lari kepada Tuhan. Tapi yang jadi masalah, ketika engkau sudah berdoa, bahkan kau tambah dengan berpuasa, belum ada jawaban dari Tuhan, you beginning to doubt. Engkau mulai jadi khawatir, jadi ragu-ragu. Oh, mungkin he is not exist. Mungkin Tuhan memang tidak ada. Ya, makanya tidak ada jawaban apa-apa ini. Kosong, gelondangan. Ya. Atau mungkin memang dia tidak peduli sama saya atau tidak mengasihi saya. Makanya tidak ada jawaban. Kita ngomel, kita bersungut-sungut, kita marah-marah. Saudara, cara seperti itu tidak menyelesaikan masalahmu. Halo? Kalau engkau berdoa tanpa iman yang sungguh, kalau engkau berdoa sambil ngomel-ngomel, sambil ragu-ragu, sambil bersungut-sungut, itu tidak akan menyelesaikan masalahmu. Engkau tidak bisa memaksa Tuhan dengan bersungut-sungut, saudara. Ya. Sekali lagi, kalau kau punya masalah, boleh enggak berdoa sungguh-sungguh? Bertahun-tahun berdoa, boleh enggak? Sangat boleh. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan perumpamaan tentang seorang perempuan janda dengan seorang hakim yang lalim. Seorang perempuan janda punya masalah yang berat yang minta diselesaikan oleh hakim yang lalim itu. Tapi hakim itu tidak takut sama Tuhan, tidak takut sama manusia. Apalagi cuma perempuan janda, nol besar di mata dia. Tapi tiap kali perempuan janda ini datang terus kepada hakim yang lalim ini. Lama-lama sang hakim berpikir, kalau aku terus tidak menghiraukan perempuan janda ini, lama-lama dia bisa nekat. Kalau dia nekat, dia menerkam aku di depan umum. Saya harus bergulat sama perempuan janda. Alangkah malunya aku. Jadi dengan terpaksa, dia menyelesaikan masalah perempuan janda itu. Yesus berfirman, apalagi Bapamu di surga, dia akan segera menyelesaikan masalah persoalan saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Pada waktu yang tepat, Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Bila engkau berdoa dengan iman yang sungguh. Aku tahu Allahku hidup. Aku tahu Allahku maha baik. Sangat baik. Aku tahu dengan pasti. Dia pasti akan menjawab doaku tepat pada waktunya. Kalau engkau berbuat seperti itu, pertolongan Tuhan yang luar biasa akan engkau terima.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tetapi saudara, jangan hanya berdoa, jangan hanya berpuasa, perbaiki hidupmu. Apa saudara? Perbaiki hidupmu. Yesus berfirman di dalam Matius 6 ayat 33 yang sangat terkenal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang kau butuhkan, masalahmu, persoalanmu, semuanya itu akan ditambahkan, diberikan kepadamu. Jadi menurut cara berpikirnya Allah, tolong perhatikan, tadi saya sudah katakan, kalau engkau ingin berhasil, mengerti cara berpikir Allah, dan lakukan, jalankan, sesuai dengan cara Allah berpikir. Jadi menurut pikiran Allah, kita harus mendahulukan yang rohani, maka yang jasmani akan mengikutinya. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Itulah caranya Allah berpikir. Dulu kan yang rohani. Kalau engkau menghadapi masalah besar, engkau berdoa, ya bagus. Berpuasa bagus. Tapi engkau masih sering menipu. Engkau sering berzina. Engkau sering mencuri. Atau yang lain-lain. Bertobat. Sampai berapa engkau bertobat sungguh. Jadilah rohani. Bertobat. Jangan lakukan lagi yang Tuhan benci. Dulukan yang rohani. Nanti kau akan lihat. Tangan Allah yang perkasa. Akan diulurkan kepadamu. Dan kau akan melihat mujizat. Yang tidak pernah kau pikirkan. Tidak pernah timbul dalam hatimu, akan terjadi dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, dalam hidup saya, sampai usia hampir 71 tahun, saya sudah lihat, saya sudah mengalami sendiri, bagaimana janji-janji Allah, firman Allah ini menjadi kenyataan. Ya, saya lihat sendiri dengan mata kepala. Dan bukan lihat, saya mengalami sendiri. Ketika saya mendahulukan yang rohani, yang jasmani, bahkan yang tidak saya minta pun, Tuhan sediakan bagi saya. Itulah Allah yang sangat mengasihi kita. Dan saya lihat hal yang sama terjadi dalam kehidupan keluarga besar saya. Adik-adik saya yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang mencari Tuhan dengan segenap hati, melakukan firman Tuhan. Biarpun tidak enak. Saudara dengar baik-baik ya, saya perhatikan orang Kristen banyak. Kalau firman Tuhan itu cocok dengan dia lakukan. Kalau tidak cocok, no way. Tidak dilakukan. Itu salah besar saudara. Cocok atau tidak cocok dengan caramu berpikir, lakukan pikiran Allah, bukan pikiranmu. Do you understand? Maka aku akan lihat karya Allah yang luar biasa terjadi atas hidupmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, kita lihat contoh yang kedua. Yang juga banyak terjadi di antara orang Kristen. Ada orang Kristen berkata, Allah itu tidak adil. Mengapa orang baik masuk neraka? Hanya karena tidak percaya dan tidak menerima korban Yesus di atas kayu salib. Itu kan orang baik. Kenapa Allah membiarkan dia masuk neraka? Banyak orang Kristen berpikir gitu, saudara. Banyak enggak yang berpikir gitu? Banyak. Saudara, dengar baik-baik. Kalau kita mengikuti pikiran Allah, kalau kita mengikuti ukuran Allah, tidak ada manusia ini yang baik. Ya, next. Ya.
Guys, kalau engkau mengikuti pikiran Allah, atau ukuran Allah, tidak ada, nobody is good enough. Tidak ada seorang manusia pun yang cukup baik di mata Allah. Roma 3 ayat 23, Yesus berfirman, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak seorang pun yang baik, seorang pun tidak, kata Yesus. Bahkan seorang nabi besar di perjanjian lama, yang namanya Nabi Yesaya, dia menuliskan, next. Ini Nabi Yesaya, nabi besar di perjanjian lama, menuliskan bahkan tentang dirinya sendiri, termasuk dirinya sendiri. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami, kekudusan kami, seperti kain kotor. Rag, dirty clothes, kain kotor, saudara. Padahal kita kira kita sudah cukup saleh. Siapa yang tak kenal saya ya? Wah, saya pendeta, saya begini begitu, omong kosong. Ya. Nabi Yesaya, seorang nabi besar, perjanjian lama, berkata, kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor, dirty rags, kain kotor. Saya kasih contoh nyata dalam keluarga saya sendiri. Saya pernah saksikan di sini, nggak apa-apa saya ulangi. Saya punya seorang paman, adik ibu saya, yang sekarang sudah almarhum. Beliau ini dokter tentara yang berpraktek di Kota Magelang waktu itu. Paman saya ini, saudara, itu sangat baik menurut ukuran manusia. Bagaimana tidak? Kalau ada pasien berobat kepada paman saya, dan dia tidak punya uang, tidak usah bayar. Bukan hanya tidak usah bayar, dikasih uang, atau dikasih obat, atau kasih uang untuk membeli obat, atau untuk pulang, atau untuk apa saja, dikasih uang, bukan yang bayar, saudara. Dokter yang begini punya, hebat di mata manusia, sangat baik, yes, saya juga setuju. Tapi di sisi lain, dia sangat membenci mantan pendetanya. Dia pernah bergereja di satu gereja di Kota Magelang, dan mungkin kelas dengan pendetanya. Dan dia sangat benci pada pendetanya itu. Tiap kali ketemu orang selalu ceritakan itu. Wah, dosanya pendeta itu, macam-macam. Dan juga ada dosa-dosa yang lain, tidak usah saya sebutkan di sini. Waktu saya sedang doa puasa di Ungaran, Tuhan ingatkan saya tentang paman saya. Kan saya tahu paman saya ini pasti yakin kalau dia mati pasti masuk surga karena kebaikannya. Tuhan suruh saya datang ke Magelang, saya nginep di rumah beliau, lalu saya sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Bahwa kalau dia seperti ini, dia tidak akan masuk surga. Sekalipun dia orang baik, suka menolong orang, berbelas kasihan sama orang, tapi di sisi lain dia benci pada orang lain, dendam, kesumat pada orang lain. Saya katakan, paman tidak akan masuk surga. Paman saya sangat marah. Was very angry. Sangat marah, saudara. Karena dia yakin dia salah satu orang baik yang pasti kalau mati masuk surga. Pagi-pagi, kira-kira jam 5 pagi, ketika saya pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, saya lihat paman saya sedang duduk di ruang tamu, termenung di ruang tamu. Selesai keluar dari kamar mandi, paman saya panggil saya, Yongki, coba duduk di sini, Kunga mau bicara. Beliau menamakan dirinya Kunga, engku paman yang tengah. Jadi saya duduk, lalu paman saya bilang, Yongki, Kunga sudah pikirkan. Jadi rupanya semalam suntuk, paman saya nggak bisa tidur. Kunga sudah pikirkan apa yang Yongki ngomong. Dan perkataan Yongki itu benar. Tolong
Aku nggak mau terima Yesus sebagai Tuhan, Raja dalam hidup. Dia orang Kristen, saudara. Pagi hari itu, jam 5 pagi saya layani beliau. Bertobat minta ampun dosanya. Dan memperbarui hidupnya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Kira-kira 3 bulan kemudian. Ketika saya sedang di Depok, telepon berdering. Om saya bilang, Kunga divonis oleh dokter menderita kanker paru-paru stadium 3A. Karena om saya ini jago rokok, saudara. Ya kalau ngerokok itu seperti sepur. Belum selesai, satu lagi. Dan akhirnya dia kanker paru-paru stadium 3A. Dan hanya beberapa bulan kemudian, beliau meninggal dunia. Waktu saya layat ke Magelang, tante saya bilang, Yongki, sejak Yongki melayani Kunga, setiap pagi Kunga selalu bangun jam 5 pagi untuk berdoa, memuji menyembah Tuhan, baca Alkitab, direnungkan, dan dijalankan dalam hidup. Karena itu saya tahu dengan pasti, saat ini Kunga saya sudah berada bersama Tuhan Yesus di dalam surga yang mulia. Saudara, kalau kita jujur, Evuya Ahanes, kalau kita jujur, bahkan kita anak-anak Allah yang sungguh-sungguh sudah berusaha hidup kudus, yang sudah berusaha sungguh-sungguh menjaga kekudusan kita belum ada yang sempurna. Kita kadang-kadang masih sengaja atau tidak melakukan kesalahan, melakukan dosa. Karena itu, benar sekali apa yang Alkitab ajarkan, bahwa jalan keselamatan itu hanya ada melalui Tuhan Yesus. Yesus berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa ke surga, kecuali melalui aku. Karena memang tidak ada seorang pun yang cukup layak untuk masuk surga dengan kemampuannya sendiri. Menurut standarnya Allah, kita semua orang berdosa. Biarpun sudah sungguh-sungguh diampuni, sudah diproses, belum ada yang mencapai standarnya Allah. Baru nanti kalau Tuhan datang kedua kalinya, Tuhan Yesus datang untuk menyebut gerejanya, tubuh ini diubah jadi tubuh kemuliaan, baru kita menjadi sempurna. Saya sudah pernah terangkan itu di sini. Tapi sebelum itu, belum ada yang sempurna. Saudara, jadi sekali lagi, jalan satu-satunya ke surga hanya melalui Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai pada Bapa kecuali melalui aku. Banyak sekali ayatnya. Tapi salah satunya 1 Yohanes 1 ayat 7c. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Katakan segala dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan kubuat menjadi putih seperti salju. Biarpun dosamu merah seperti kain kesumba, akan kubuat menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, semua dosa Tuhan ampuni melalui darah Yesus yang dicucurkan di atas kayu salib. Karena itu keselamatan hanya bisa melalui korban Kristus di atas kayu salib. Do you understand? Berikan tepuk tangan yang hebat bagi dia. Kesimpulan khotbah saya hari ini. Kesalahan fatal orang Kristen adalah berusaha menyelesaikan masalahnya, persoalannya, berdasarkan pikirannya atau pendapatnya yang sangat terbatas dan yang sudah dicemari oleh pikiran-pikiran duniawi. Yang kedua, selesaikanlah masalah atau kerusakan yang kita alami dengan mengembalikannya kepada cara atau pikiran Allah seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Dan yang ketiga, karena itu
Bila ingin sukses dalam hidup ini, siapa yang mau sukses dalam hidup ini? Oh, kita semua mau. Baca dan lakukan firman Allah dalam hidup kita sehari-hari. Saya sudah baca Alkitab ini belasan kali, atau mungkin sampai 20 kali, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu. Itu isinya sangat jelas. Berkali-kali Tuhan mengulangi. Ya. Ketika kita melakukan yang rohani, yang jasmani akan mengikuti. Seperti Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Janji berkat Tuhan. Bila engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan, apa saudara? Melakukan dengan setia segala perintahnya, maka berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah bakul ladangmu, diberkati, dan diberkati. Itulah rahasia kesuksesan hidup dari kacamata Allah. Kenali pikiran Allah dan berjalan menurut pikiran Allah, maka hidupmu akan diberkati, berhasil di dalam Tuhan.